الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibah ma razaqnakum wa qurru illallah in kuntum iyyahu ta'budun. Amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat Bismai KPT yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita tetap berada di dalam nilai-nilai dan garis-garis ketakwaan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menghindari segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari kalau sekarang kita melihat di media, kita sekarang sedang dihadapkan kepada suatu berita-berita besar. Antara lain terjadinya konflik-konflik di Asia Tengah antara Rusia dan Ukraina. Banyak orang yang belum pernah atau bahkan kita sendiri kadang-kadang masih asing terkait dengan Rusia. Karena tidak banyak sejarah-sejarah Islam menunjukkan tentang siapa sebenarnya Rusia. Masyarul muslimin rahimakumullah, tema kita pada hari ini sebetulnya tidak lagi kita membahas mengenai masalah Rusia, tapi tema kita hari ini justru akan mengangkat sebuah kondisi di mana kita harus melihat lifestyle kita dengan bagaimana kita menuju kemenangan umat. Karena sangat berpengaruh sekali lifestyle Muslim yang ada sekarang dengan bagaimana amanah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diredaksionalkan dalam Al-Qur'an mengenai tips atau rahasia kemenangan perang Badar. Ini perlu kita lihat. Mengapa kita mulai dari Rusia? Karena kita memang kondisinya sekarang adalah sedang berada di tengah kondisi yang mungkin kurang enak. Suatu hari Albert Einstein pernah berkata, saya tidak tahu kapan akan terjadi perang dunia ketiga. Tetapi yang jelas perang dunia keempat akan terjadi dengan kayu dan batu. Sepertinya ini sesuai dengan apa yang juga disabdakan oleh Rasulullah bahwa kelak Dajjal akan dibunuh dengan menggunakan pedang, bukan menggunakan senjata-senjata yang canggih seperti sekarang. Ini karena nanti akan terjadi the shutdown of modern technology, akan terjadi penghentian kemodernan senjata-senjata yang ada sekarang. Rusia itu sebetulnya memiliki benang merah yang mirip dengan Islam. Karena mereka, baik itu Rusia maupun Islam, itu sama-sama satunya negara, satunya keyakinan tentu saja. Tetapi keduanya itu sama-sama pernah dizolimi, pernah ditipu oleh Zionis. Konflik Rusia menjadi Uni Soviet itu diawali dari Zionis. Zionis membuat semacam Uni Soviet. Ada 4 hal. Yang pertama adalah agar revolusi Rusia terjadi di Rusia sehingga terjadi kerusuhan. Karena awalnya Rusia itu adalah negara yang diajak membantu koalisi Eropa dan Amerika untuk berperang melawan Turki Utsmani di Perang Dunia Pertama. Iming-imingnya, madunya, Rusia akan diberikan kota Konstantinopel, Turki. Kenapa Rusia menginginkan Konstantinopel? Karena
Rusia majority adalah beragama Kristen Ortodoks, dan Turki Utsmani, Istanbul saat ini itu adalah basisnya Kristen Ortodoks, sehingga Rusia kepingin mendapatkan kota Istanbul. Tetapi Zionis buru-buru melakukan revolusi besar di Rusia, sehingga tentara Rusia harus ditarik, sehingga tidak bisa mengambil alih Istanbul. Dan banyak lagi, ada 3 hal lagi kenapa Rusia itu dibohongi oleh Zionis. Yang kedua adalah Uni Soviet itu dihinggapi oleh sebuah virus yang namanya komunisme. Jadi pembentukan Uni Soviet sekaligus pembentukan komunisme. Awalnya Rusia bukan komunis, awalnya Kristen Ortodoks. Tetapi setelah masuk Uni Soviet, Lenin ya melalui revolusi Bolshevik, mereka membuat negara Uni Soviet plus, ini plusnya yang berbahaya, komunis. Sehingga banyak pendeta-pendeta di Rusia, pendeta-pendeta Ortodoks yang dibunuh. Jadi salah satu ciri ada komunis itu ulama-ulamanya banyak dibunuh. Kemudian yang ketiga, Uni Soviet dibentuk untuk memberikan Crimea, sebuah pulau yang menjadi akses Rusia menuju Istanbul. Dan di sini banyak majority adalah Muslim. Ya, Uni Soviet akhirnya memberikan Crimea ke Ukraina. Nah, ini asal muasalnya. Ya, Rusia sakit hati sebenarnya karena di situ banyak angkatan laut yang harus ditarik. Nah, Uni Soviet saat itu memutuskan untuk memberikan Crimea kepada Ukraina. Saat itu sudah terjadi panas nih Rusia ya terhadap Ukraina. Ya, untuk apa Zionis melakukan itu? Untuk menutup pintu Rusia menuju Konstantinopel. Karena Crimea itu antara Rusia sama Konstantin Istanbul. Kemudian yang keempat, tujuan diadakannya Uni Soviet adalah untuk membebaskan para Zionis Rusia. Zionis, Yahudi yang di Rusia supaya bisa bebas melenggang dengan aman menuju Palestina tanpa cegatan dari Rusia. Dan setelah keempat-empatnya selesai, setelah keempat-empatnya finish, komplit, maka melalui Gorbachev terjadilah revolusi Glasnost untuk menghapuskan Uni Soviet. Luar biasa. Zionis ternyata mengakali negara yang cukup besar sebesar Rusia. Masrul muslimin rahimakumullah. Muslim memiliki beberapa kunci kemenangan dalam Al-A'raf, tetapi paling tidak kita harus melihat 2 hal. Yang pertama, Muslim itu untuk mencapai kemenangan dia harus menjadi orang-orang yang cerdas. Dalam Islam ada 3 kecerdasan. Kecerdasan pertama adalah kecerdasan untuk merencanakan hari esok. Yang kedua, kecerdasan untuk merencanakan akhiratnya. Dan yang ketiga, kecerdasan untuk membuat strategi perang. Itu di dalam Islam ada 3 kecerdasan. Salah satunya itu tadi. Ketika Rusia, negara yang memiliki daya hulu ledak nuklir yang besar, itu harus dimanfaatkan oleh Muslim. Karena apa? Di seluruh dunia hanya 1 negara Muslim yang memiliki nuklir, yaitu Pakistan. Kalau kita mau melawan Israel, itu aja susah sekali. Karena kita tidak memiliki ruang negosiasi. Noam Chomsky di dalam bukunya The Who Rules the World, siapakah yang sebetulnya mengatur dunia? Beliau menuliskan di halaman 356, beliau menuliskan bahwa orang yang atau negara yang bisa berdiplomasi di PBB adalah negara-negara yang punya nuklir. Yang nggak punya nuklir itu sebetulnya hanya lalu saja, nggak begitu dianggap. Makanya nuklir itu sangat penting. Dan ketika umat Islam sekarang tidak memiliki nuklir, minimal kita harus mendekati yang memiliki nuklir. Ya, bagaimana yang disebut sebagai partnership? Quran menyarankan partnership di dalam memerangi musuh-musuh Allah termasuk Zionis. Di dalam surat Al-Isra ayat 7 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza jaa wa'dul akhirah, apabila datang saat hukuman untuk kejahatan Bani Israel yang kedua, liyasumu wujuhakum, kami bangkitkan musuh-musuhmu untuk menyuramkan wajahmu,
Waliyadkhulul masjid, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Di sini disebutkan kami bangkitkan musuh-musuhmu. Artinya Zionis tidak hanya memiliki satu musuh, tidak hanya memusuhi Islam, tetapi musuh-musuh Zionis itu banyak. Nah, itulah yang harus kita ajak konsorsium. Itulah yang harus kita ajak joint venture. Karena apa? Di Al-Isra disebutkan jamak, plural. Musuh-musuhmu. Artinya umat Islam harus bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang memang memiliki kemampuan dan disegani di PBB. Masrul muslimin rahimakumullah, mungkin kita nggak akan mungkin mendekati Amerika untuk menyerang Israel, karena Israel adalah Amerika kecil dan Amerika adalah Israel besar. Maka satu-satunya adalah yang bisa memecahkan ombak itu ya yang memiliki hulu ledak nuklir yang paling besar di dunia, yaitu Rusia. Seluruh hulu ledak nuklir di dunia ini kalau dikumpulin mungkin baru sama dengan punyanya Rusia, karena cukup besar sekali. Nah, sehingga musuh-musuh Yahudi itu macam-macam. Ada Rusia yang tadi dibohongin sama Zionis, ya. Ada juga Jerman. Ya, kita tahu Jerman dengan Hitlernya itu benar-benar membantai Zionis, ya kan? Karena Jerman sendiri pada saat Perang Dunia Pertama itu adalah bersekutu dengan Turki Utsmani, menyerang gerombolan Eropa dan Amerika. Jadi dulu basis kanan ini cuma Utsmani dengan Jerman, dan akhirnya kalah. Dan seluruh negara Islam, kalau Jerman dan Rusia saja sudah bisa bergabung, itu luar biasa. Maka daripada itu, yang pertama tadi adalah kita harus cerdas dalam rangka merencanakan seni di dalam berperang, di dalam membuat strategi. Untuk kunci kemenangan yang kedua adalah kita harus melihat gaya hidup kita. Karena apa? Tanpa kita hanya berstrategi tetapi gaya hidup kita tidak baik, ya kita tidak akan bisa menang melawan musuh-musuh Allah. Gaya hidup apa? Gaya hidup tentu saja yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan-tuntunannya. Di dalam amanah perang Badar, ini resep kemenangan perang Badar, ya. Yusuf Qaradawi dan Tarikh Ramadan pernah mengatakan bahwa yang namanya perang Badar itu dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 127, 128, 129 dan 130. Tetapi sebagai summary-nya, sebagai kesimpulannya, kemenangan perang Badar disebutkan di dalam Al-Imran ayat 130. Apa itu Al-Imran ayat 130? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Kunci 313 pasukan Rasulullah di dalam Badar itu perutnya tidak ada riba, sehingga 1 lawan 3 menang, Pak. 313 pasukan melawan 1000 pasukan bisa menang. 1 banding 3 menang. Kita sekarang berapa umat muslim di Indonesia? 5 banding 1. Menangkah kita? Coba kita cek lagi. Ada apa di dalam perut kita? Ini yang harus kita satu persatu. Satu suapan dari harta yang tidak halal, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima. Bagaimana mungkin kita melakukan istighosah besar-besaran, tetapi orang-orangnya masih melakukan riba? Apakah diterima oleh Allah? Sholatnya saja 40 hari tidak diterima, apalagi doanya. Ini harus kita perhatikan. Bagaimana kalau korupsi? Mungkin seumur hidup ibadahnya tidak akan diterima. Maka kita, suatu hari Umar melihat ada seseorang berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu Umar melihat, ngapain kamu doa seperti itu? Bajumu dari riba, makananmu haram. Allah tidak akan mendengarmu, padahal itu di depan Ka'bah. Masrul muslimin rahimakumullah. Selaras dengan itu, ya, maka kita harus memperlihatkan apa yang ada di dalam perut kita. Ya. Bahkan di dalam Al-Baqarah 188 itu adalah intisari dari puasa. Intisari dari puasa juga sama. Wala taqulu
amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Jadi selaras antara hikmah perang Badar dan hikmah puasa. Jangan makan sesuatu yang riba dan yang batil. Walaupun itu halal tapi ngambil punya orang, ya jangan. Ya, sehingga ini selaras. Maka kita harus berhati-hati. Bahkan di dalam hadis Arba'in nomor 6, ya, riwayat Abu Daud meriwayatkan bahwa Abu Daud mengatakan bahwa hadis ini bahkan nilainya itu 1/4 dari ajaran agama Islam. Karena hadis yang akan kami sampaikan ini menjelaskan tentang halal, haram, dan subhat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ya, top markotopnya kesohihan hadis. Ya. Disebutkan, inna halalan bayyinun wa inal haraman bayyinun. Yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Ya. Jadi jangan ada yang remeng-remeng. Karena Islam itu faruq, ya, membedakan mana yang jelas dan mana yang haram dan mana yang halal. Kemudian dilanjutkan wa bainahum mustabihah, dan di tengah-tengahnya ada yang meragukan, ada yang samar-samar. Kalau bapak-bapak lihat ini daging babi dan ini daging ikan begitu, itu jelas halal haramnya. Tetapi ketika ikannya dibikin sarden, dagingnya dibikin kornet, processing food, itu maka menjadi subhat. Menurut Majelis Ulama Indonesia, semua makanan dasarnya semua makanan processing, ya Pak ya. Bukan yang baku, tetapi yang processing, yang dikaleng-kaleng dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah subhat. Kecuali sudah ditentukan halalnya. Ya. Karena apa? Majelis Ulama mengatakan, kami tidak mengatakan makanan itu haram, tetapi kehalalannya tidak ditanggung. Negara nggak mau nanti di akhirat disuruh nanggung kita makan makanan-makanan yang nggak jelas, yang nggak ada sertifikasi halalnya, ya. La ta'lamuna katsiron, dan tidak ada banyak orang yang tahu dan nggak mau tahu. Coba kadang-kadang kalau kita jalan ke mall, ya, ada restoran-restoran yang judulnya saya masak itu, ya. Saya dalam bahasa Arab nih, ya, anak. Atau restoran-restoran Jepang, ya, kebanyakan itu banyak yang belum bersertifikasi halal. Kemudian ada yang toko-toko roti yang kalau disingkat jilbab koko gitu, ya, atau roti yang bicara gitu, itu rata-rata belum memiliki sertifikat halal. Pertanyaannya, apakah mereka tidak memiliki uang untuk mengurus sertifikasi halal? Mereka perusahaan multinasional, mereka sewanya saja di mall, apakah mereka tidak bisa mengurus? Logikanya mereka pasti bisa mengurus. 2,5 juta, apa artinya untuk mengurus halal MUI? Tetapi pasti ada sesuatu di dalam kandungannya. Bahkan Holland Bakery itu butuh waktu 25 tahun untuk bisa meninggalkan komposisi rum. Ya, rum itu C2H5OH, ya, etanol. Itu dari rotinya, sehingga bisa mendapatkan sertifikasi halal. Ya, sejak saya kecil saya udah tahu tuh ada Holland Bakery, tapi belum pernah halal, dan halal saya udah kerja di Jakarta baru tuh halal tuh. Berarti sekitar 25 tahun lebih Holland Bakery baru bisa melepaskan resep rumnya. Nah, artinya toko-toko roti dan toko-toko itu hati-hati. Berarti mereka kemungkinan besar pasti ada komposisi-komposisi yang tidak bisa menjadi halal. Makanya mari kita tinggalkan bersama-sama, kecuali warteg. Ya, kalau yang buat adalah orang-orang kita sendiri. Tapi itu restoran-restoran yang luar negeri. Ya, yang di mall bahkan. Ya, makanya kita agak malu kalau kita kadang-kadang mendapatkan hadiah, ini hadiah apa, pengajian, tetapi kok kotaknya itu gitu. Aduh, kasihan. Ya, kasihan. Maka kita harus saling mengingatkan teman-teman kita. Kemudian orang yang menghindari subhat disebutkan sebagai istabra ala dinihi wa irdihi. Artinya memelihara agama dan harga dirinya. Orang menghindari subhat saja itu menjaga harga dirinya. Bayangin aja.
Coba, orang yang menjaga subhat artinya dia hanya mau makanan-makanan yang jelas. Itu orang-orang yang warok, orang-orang yang berhati-hati. Orang yang warok biasanya di dalam masyarakat disegani orangnya. Yang kedua, ucapannya dipercaya sama kaumnya. Yang ketiga, tindak tanduknya banyak dicontoh dan banyak ditiru oleh orang-orang di sekitarnya. Artinya apa? Allah menaikkan harga diri dia. Tetapi orang yang cuek terhadap sesuatu yang subhat, nah selesai itu urusan. Ya. Apalagi yang melakukan yang haram, Allah akan menjatuhkan harga dirinya sejatuh-jatuhnya. Coba bayangkan, di dalam dosa, Pak, ya, kalau kita punya badan itu punya penyakit yang namanya apa? Diabetes. Diabetes itu kan satu penyakit gula, tetapi dia menyerang kemana-mana. Kadang-kadang menyerang ke jantung, kadang-kadang menyerang ke ginjal, kadang-kadang menyerang ke mana-mana, ke lambung dan lain sebagainya. Sekarang dosa pun ada yang nyamber kemana-mana. Melakukan satu dosa tapi akan beruntut ke dosa-dosa berikutnya. Yaitu dosa makan makanan haram atau yang disebut aklul haram. Orang yang makan makanan haram, ya, dia melakukan satu dosa makan makanan haram, tetapi dia akan berimbas ke dosa berikutnya, ke dosa kedua, yaitu apa? Suhulatul alkis, mudah berbohong. Orang yang mudah berbohong, dicek isi perutnya, ada apa di dalam perut. Nggak cuma di situ, setelah dari dosa yang kedua dia akan menyambar lagi dosa ketiga, yaitu yang disebut khianat. Dulu janji begini, ternyata begini. Dulu janji begitu, ternyata begitu. Hati-hati. Orang yang suka khianat. Kita janjian jam 9, begitu kita telepon jam 9 kurang 5 teman kita, dia ngomong, jadi enggak? Kita ngomong begitu. Jadi enggak kita ketemuan nih jam 9? Temennya bilang, oh jadi ya? Hati-hati. Itu berarti dia sudah mulai khianat, ada sifat khianatnya. Padahal kita udah janjian dari lama jam 9. Tapi begitu jam 9, padahal dia mungkin masih ketiduran atau apa. Tapi hati-hati, ya. Jadi khianat. Enggak cuma sampai dosa ketiga, dia akan menyambar lagi dosa keempat, yaitu zina. Dosa zina inilah awalnya adalah orang-orang yang suka makan makanan haram. Tahun 2013-2017, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia melakukan survei di KPK kepada tahanan-tahanan yang ingkrah, yang sudah diputuskan dia bersalah, itu disurvei. Yang menghebohkan adalah 99% koruptor yang masuk di dalam KPK yang sudah ingkrah itu pernah melakukan zina. 99% melakukan zina. Otomatis bisa kita lihat apa yang disampaikan di dalam sabda Rasulullah tadi, bahwa pasti mereka makannya haram, karena tentu saja dari uang korupsi. Nah, inilah yang berbahaya. Bagaimana kita harus menjaga diri kita, keluarga kita dari makan-makanan yang haram. Jika negara ini masih negara yang didiami oleh sistem kapitalisme, yang mana kalau saya nggak kredit rumah pakai bank, saya nggak punya rumah, ya sudah nggak masalah, karena tinggal kita memilih mana, dunia apa akhirat. Kalau memang sistem di Indonesia tidak mengizinkan orang Islam kaya, maka satu-satunya ya kita memperjuangkan sistem itu supaya bisa lebih baik, bukan malah kita mengikuti sistem tersebut, ya. Sehingga tidak ada fungsi kita sebagai rahmatan lil alamin. Ya, insya Allah ini semua bisa menjadi bahan untuk renungan kita bersama, bahwa mudah-mudahan umat Islam di Indonesia 5:1 bisa sekualitas pasukan Badar 1:3. Insya Allah ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama keluarga. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Masrul muslimin, untuk menutup tema kita pada kesempatan hari ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kemana arah umat Islam ini bergantung kepada apa yang kita makan. Ya. Manfaat apa yang kita mengetahui dengan apa yang kita makan, itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita besok sampai ke akhirat. Dengan orang yang memakan hanya makanan-makanan yang halal, maka efeknya akan banyak. Yang pertama, doa-doa kita akan mudah diijabah. Yang kedua, kompetisi bisa kita menangkan, seperti Ahlul Badar tadi. Yang ketiga, harga diri muslim akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diinjak-injak seperti sekarang. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana ketika kita menghargai sesuatu atau kita menghindari yang subhat saja, Allah akan menaikkan harga diri muslim. Dan yang keempat, sistem bernegara yang berisi orang-orang yang jujur, orang-orang yang perutnya tidak diketahui musuh, maka akan jauh dari kebohongan, akan jauh dari khianat, dan akan jauh dari kemaksiatan. Insya Allah, jangan biarkan musuh mengetahui isi perut kita, bahkan jangan biarkan musuh mengisi perut kita, bahkan mengontrol perut kita. Karena ini sudah terjadi di banyak tempat, khususnya di kota-kota besar. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keluarga kita, dan mudah-mudahan kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Bukan hanya rezeki halal, tetapi kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki halal. Karena berapa banyak orang untuk mendapatkan rezeki halal dia harus banting tulang luar biasa. Tetapi mari kita berdoa agar kita dimudahkan, termasuk perusahaan kita otomatis dimudahkan untuk mendapatkan proyek-proyek yang tentu saja nanti akan bisa berimbas kepada kita, keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga muslim untuk mencari harta yang halal. Karena kalau seorang karyawan juga tidak memiliki harta haram, dia dikhawatirkan untuk mencari harta-harta lain yang tidak halal. Mari kita sama-sama berdoa, insya Allah kita dan keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan khususnya umat Islam ini, baik itu di seluruh penjuru dunia, baik itu di Indonesia maupun di Afghanistan, maupun yang ada di Ukraina dan di Rusia, kemudian ada di India khususnya. Karena umat Islam di India sekarang sedang menderita dan tidak ada dunia yang concern terhadap hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jagalah orang tua kami, jagalah guru-guru kami, jagalah atasan-atasan kami, jagalah sahabat-sahabat kami dan orang-orang yang berjasa kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari dosa besar, hindarkanlah kami dari riba, hindarkanlah kami dari memakan harta haram, hindarkanlah kami dari memakan harta-harta yang batil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa ini menjadi bangsa yang Engkau ridhoi. Kuatkanlah tali-tali simpul kami, kuatkanlah ukhuwah Islamiyah kami, kuatkanlah silaturahim kami. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin saleh yang sederhana seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami saleh dan tegas seperti Umar bin Khattab, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami soleh dan bijak seperti Utsman bin Affan, dan jadikanlah pemimpin kami soleh dan tawadu seperti Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana la tu'akhizna in nasyi'na aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.